Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hasan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati pada kesempatan siang ini rekan-rekan dari Majelis Tugasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah, bapak-bapak rekan-rekan saya, mohon maaf terlewat anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah, walaupun mungkin saat ini hadir sebagai dua rekan, satu kepala sekolah SD, satu kepala sekolah SMK, kemudian pimpinan majelis di Pimpinan Cabang Muhammadiyah, ada Majelis Tugasmen, itu juga ada Majelis Dakwah Rusun. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan amal usaha yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Jadi wabil khusus buat kita hari ini Pak Zainal dan jajaran Bapak Ibu Majelis Guru SD Muhammadiyah yang berbahagia. Yang pertama tentu saja saya tidak akan pernah bosan mengajak kita semua senantiasa bersyukur. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisi kita, bersyukur itu adalah kewajiban. Sekali lagi kewajiban. La insyaAllakum wajibanakum wa la kafartum inna azabi lasyadid. Ini harus terus kita sampaikan dan ini juga harus terus kita dengungkan di setiap majelis. Kemudian yang kedua, saya mengajak kita mari kita senantiasa membasahi hidup kita dengan senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu semua, saya pasti yakin, saya yakin sekali kita semua. Silakan Pak Ustaz lewat sini aja. Kita semua pasti yakin kalau bukan karena perjuangan Rasulullah kita tidak akan seperti ini. Kalau tidak karena pengorbanan Rasulullah kita tidak akan seperti ini. Dan satu-satunya Nabi dan Rasul yang bisa menolong kita kelak kemudian hari adalah hanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak masalah ketika selalu kita dianjurkan untuk bersalawat kepada beliau agar kita nanti sama-sama berharap mendapat syafaat dari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama sekali saya jujur agak kaget dengan acara ini, namun setelah tadi dijelaskan saya baru teringat beginilah hendaknya, beginilah seharusnya ketika ada dari kita yang diutus untuk mengikuti satu training apapun namanya, maka ketika kembali dia punya kewajiban men-share, meneruskan informasi apapun itu kepada kita bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih Kak Zainal sudah mengingatkan kita semua. Nah, beginilah sebetulnya Bapak dan Ibu. Nah, apa yang hari ini ingin di-share, apa yang hari ini ingin sama-sama dibagikan oleh Pak Zainal yang ketika itu ditunjuk oleh pimpinan daerah Muhammadiyah untuk mewakili Forum Guru Muhammadiyah di Jakarta. Saya juga sebetulnya mengikuti walaupun melalui online ya, walaupun melalui media online saya mengikuti Forum Guru Muhammadiyah. Cuma ketika di forum itu saya tidak melihat foto Pak Zainal. Kalau foto si Ridwan Al-Atas saya lihat. Inilah sebenarnya bapak-bapak, bapak dan ibu sekalian yang berbahagia. Ini adalah sebetulnya salah satu etika dalam bermuhammadiyah. Siapapun yang ditunjuk untuk mengikuti satu kegiatan, maka dia punya kewajiban untuk membaginya kepada kita semua. Nah, saya jujur memang tidak hafal tadi lagu, maka daripada saya sembarang ngomong di saya biar saya tidak bernyanyi Forum-Guru Muhammadiyah. Ini mudah-mudahan ini menjadi darah baru, ini menjadi semangat baru untuk kita para guru yang berada atau pelaku pendidikan yang berada di Mandau ini, terutama guru-guru Muhammadiyah. Jadi tadi sindirannya cukup keras. Walaupun gaji besar, saya langsung melihat ibu-ibu SMP Muhammadiyah tadi. Walaupun gaji besar tetap semangat Pak. Ini kan sebetulnya pukulan Bapak dan Ibu. Kenapa pukulan? Bagaimana kita bisa menggaji besar guru-guru kita kalau sekolah kita tidak memadai, kalau murid kita kurang? Karena jujur saja ya dari jumlah murid lah Bapak dan Ibu semua bisa membiayai, bisa mendanai seluruh kegiatan-kegiatan di sekolah. Dan sekarang ini memang betul apa yang disampaikan tadi bahwa fokus pendidikan tidak lagi di ruang kelas,
fokus pendidikan sudah banyak di luar kelas dan berbentuk berbagai macam kegiatan dan program. Jadi kalau kita tertinggal, kalau kita masih pakai pola-pola lama, insya Allah kita tertinggal. Mungkin saya sudah membayangkan juga ketika saya merasakan mungkin ketika Pak Zainal sampai di sana, mungkin beliau pun termasuk juga kaget juga. Padahal beliau boleh dibilang kalau saya mengatakan, mungkin beliau sudah lama lah berkecimpung di dunia pendidikan, sudah kemudian bagaimana beliau usaha beliau untuk memajukan itu. Tapi ketika beliau sampai di sana, saya yakin beliau merasa berbangga-bangga. Bukan gitu Pak Zainal? Belum. Kenapa? Karena level di Jawa itu Bapak-bapak, mohon maaf saya, Muhammadiyah itu luar biasa. Saya punya ponakan sekolah di Mutiara, sekolah di SDA di Mutiara. Di dulu kan hebat tuh. Ketika dia pindah ke Jawa sana, kemudian dia pindah pakai STB itu. Ditanya ini sekolah apa? Nggak ada yang kenal orang Mutiara di sana di Bapak. Tapi ketika dia mau ijazah dari sekolah Muhammadiyah, tak ada yang tak kenal. Nah ini yang sebetulnya harusnya menjadi penyemangat bagi Bapak dan Ibu semua. Saya sangat yakin sekali ketika nanti apapun yang akan disampaikan di video nanti, ini akan mencengangkan kita, akan menambah wawasan kita, akan menambah semangat kita. Yang paling kita harapkan adalah menambah semangat kita untuk menjadi pendidik guru yang profesional. Nah, namun demikian Bapak dan Ibu, saya cuma ingin bertitip pesan selaku wakil persyarikatan, apapun itu Bapak dan Ibu nanti sedahsyat apapun nanti yang kita tonton, kemudian apapun juga. Namun yang perlu kita titipkan kepada Bapak dan Ibu adalah duta-duta persyarikatan di masyarakat. Oleh karena itu, Muhammadiyah selalu berpesan kepada kita, Bapak, Ibu guru ini adalah wakil-wakil, adalah tangan-tangan, kepanjangan tangan dari persyarikatan untuk aktif di seluruh orkom yang ada. Jadi kalau ibu-ibu bisa ikut Aisyah, yang masih muda-muda bisa ikut NA. Dan ini sebetulnya kalau kita baca kaidahnya, ini sangat dianjurkan, bahkan setengah wajib kan? Ya. Sangat dianjurkan. Jadi artinya begini, bapak-bapak dan ibu itu silahkan berkecimpung di lingkungan masing-masing. Silakan, ada yang mau jadi ketua ranting di sana, ada yang ketua ranting Aisyah, ketua ranting Muhammadiyah, ketua NA, ketua pemuda Muhammadiyah, banyak. Nah, oleh karena itu kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan pesan ini kepada kita semua. Bapak dan Ibu, kepada Bapak dan Ibu lah Muhammadiyah menitipkan masa depan. Oleh karena itu saya sangat berharap sekali lagi, ayo kita besarkan Muhammadiyah, jangan memandang kepada berapa Pak Zainal bisa bayar, berapa Pak Zainal bisa bayar gitu, tapi bukan kepada itu. Tapi insya Allah kalau Bapak dan Ibu profesional, kalau bahasanya, kalau upaya tidak akan mengkhianati hasil. Upaya tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau kita mau bayangkan, mungkin Bu Nis yang paling senior di sini, kira-kira 10 tahun, 15 tahun yang lalu, gitu kan, dengan kondisi SD Muhammadiyah dengan dibandingkan sekarang, mungkin secara finansial kita jauh lebih baik kuliah. Gitu. Nah, kita berharap dan seperti ini memacu yang lain, Bapak dan Ibu. Jadi kami dari pimpinan cabang sebenarnya semenjak awal sudah berkolaborasi sedemikian rupa, bahkan memikirkan SMP, bahkan memikirkan pondok sampai sebenarnya sedemikian rupa, sampai mungkin rasa-rasanya kalau kita bilang kami yang tinggal berlima orang ini kayaknya habis tenaga memikirkan Muhammadiyah. Tinggal berlima, kami tidak bisa mengharapkan lebih dari tenaga yang 5. Contoh sekarang saat ini, mohon maaf mungkin saya agak sedikit kurang begitu fokus. Yang pertama ini menyangkut koordinasi Bapak Ibu, karena saya mungkin hari Senin besok habis kontrak dengan perusahaan yang lama, tentu saya tidak boleh melalaikan kerja saya, sehingga saya masih mungkin Sabtu dan Minggu kadang-kadang saya diminta untuk tetap bekerja. Makanya mungkin pondok saya mohon maaf Sabtu dan Ahad saya belum sempat. Nanti ketika sudah sempat, insya Allah kita akan datang lagi. Pak Zainal juga kemarin saya juga bertanya-tanya beliau kemana gitu. Cuma begitu saya lihat, bertanya beliau ke Borobudur. Justru kemarin itu kalau sempat saya tidak dengar beliau berangkat, saya akan tanya gitu. Soalnya kawan kita yang di Siak, saya lihat persis beliau berangkat di Borobudur. Nah, kemudian pesan yang kedua, Bapak dan Ibu, tolong jangan negatif memandang kami di pimpinan cabang. Kami pimpinan cabang sama sekali tidak pernah mengharapkan imbalan apapun juga. Ini etika organisasinya tolong juga dipakaikan. Nah, saya mengimbau kepada kita Bapak dan Ibu,
saya sangat berharap etika guru-guru Muhammadiyah ini kita pakaikan. Jadi kalau masih ada juga bapak ibu mungkin yang belum bisa mohon maaf menahan mulut kepada anak-anak, kalau bahasanya bercanda dan segala macam, tolong ditahan, sabarkan diri kita. Saya mungkin akhir-akhir ini lebih banyak bicara, lebih sedang belajar memetakan diri sendiri. Jadi saya sendiri bapak dan ibu tidak akan masih mencoba untuk tetap menahan emosi dan semuanya. Kenapa? Karena ternyata memang benar lidah kita ini harimau kita. Jadi pakaikan etika ini juga, upayakanlah untuk kita punya lebih santun, lebih apa tadi yang disampaikan Pak Jenderal tadi. Salahnya baru dua Pak Jenderal, baru dua ya Pak Jenderal janji di bulan 5 tadi kan, integritas pelayanan sudah itu apalagi belum sampai lagi. Dia janji tadi lengkap, nanti ada di nanti sampaikan lengkap ya. Nah, pelayanan Bapak Ibu yang Bapak Ibu layani sekarang siswa dan orang tua wali murid, terutama wali murid ya, itu klien kita. Kalau mereka tidak berkenan, ya kita tidak mau murid. Nah, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada wali murid? Yang pertama tentu saja kita benahi. Saya sudah juga melihat apa Pak Buya pondok pesantren kita yang di penyambungan sana Mustafawiyah. Ya, saya melihat pondok pesantren Mustafawiyah. Mohon maaf Bapak Ibu, kamar santri itu kayak kandang-kandang kambing kecil-kecil, cuma ukuran 2 kali 3 meter, tapi bersih, rapi. Jadi seperti mungkin yang disampaikan Pak Jenderal tadi, tidak perlu gedungnya bagus-bagus, tetapi ketika gedung itu sekolah kita bersih dan rapi, ini juga sudah cukup nyaman untuk wali murid kita, untuk anak-anak kita. Dan yang paling penting adalah ketika program-program itu menarik kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir pesan saya yaitu tadi yang sudah juga dibacakan, Bapak dan Ibu, kami tidak bosan-bosan mengimbau, ismu baris adalah ciri khas sekolah Muhammadiyah. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih juga mempertahankan tidak melaksanakan ismu baris, tentu perlu juga kita sadarkan lagi. Ismu baris tolong dihafal-hafal. Tahun 2016 saya sudah kopikan seluruh kurikulumnya SD, SMP, SMA. Ya, Pak Jenderal sudah saya sarankan kepada Dikdasmen untuk dibagikan kepada semuanya ismu baris ini. Jadi ismu baris itu bukan hal yang baru. Nah sekarang ini kita terapkanlah di sekolah kita jadikan itu unggulan. Bapak dan Ibu, sekarang yang diunggulkan di sekolah-sekolah itu cuma keislaman Bapak dan Ibu. Banyak sekolah-sekolah yang memang menjual pelajaran keislaman, mempromosikan penegakan keislaman, itu yang maju sekarang. Jadi jangan pernah malu Bapak dan Ibu dengan ismu baris. Justru harusnya Bapak dan Ibu bangga dengan ismu baris. Mungkin nanti mudah-mudahan di video nanti Pak Zainal ya ada gambaran-gambaran sekolah-sekolah Muhammadiyah yang maju. Kalau di Jawa Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya 6 tahun di Jogja. Di situ SMA Teladan, SMA Negeri 1 Teladan itu kalah dengan SMA Muhi. Kalau Jogja Muhi, artinya Muhi itu Muhammadiyah 1. Muhi, Muha, Muga, Mupat, Muma, Munam, 6 sekolah muncul, 7 sekolah Muhammadiyah di Jogja itu semua unggulan semua. Bahkan sekolah SMA Negeri 1 Teladan kalah, apalagi Muhammadiyah. Jadi kalau di sana mungkin saya tidak usah sudah terbayang oleh saya seperti apa. Nah kita yang di sini ini, ayo yang punya tugas ini kita. Selain kami para PCM, selain kami para pengurus persyarikatan, Bapak Ibu majelis dulu lah kepanjangan tangan persyarikatan. Oleh karena itu, saya tetap berharap kepada Bapak dan Ibu semua, ayo kalau tadi kita pertahankan, kita tegakkan merah putih, ayo kita jaga juga ideologi kita, kemuhammadiyahan kita. Ayo kita besarkan Muhammadiyah. Kenapa Bapak dan Ibu? Mungkin Bapak dan Ibu bagian dari profesi. Muhammadiyah memisahkan antara profesionalitas dengan ideologi dengan identitas. Kalau kami memang sangat dilarang, pengurus Muhammadiyah dilarang menerima gaji honor maupun apapun juga. Tapi bukan dalam arti hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, itu kita terjemahkan salah. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah berlaku untuk pengurus dan jajarannya, tidak berlaku untuk profesional. Contohnya kalau nanti kita mungkin akan bangun koperasi Muhammadiyah, kita akan bangun bank Muhammadiyah, itu beda. Termasuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini adalah lembaga profesional yang semuanya harus dilaksanakan profesional dan penghasilannya juga profesional. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan
dan Ibu. Semoga selamat mengikuti acara ini. Semoga nanti apa yang akan kita lihat nanti ini menambah semangat, menambah motivasi, terutama bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sekolahnya saat ini sedang dalam kondisi menurun. Karena bukan hanya kita yang menurun, semua juga menurun. Terakhir, semoga ini menjadi menjadi pelajaran bagi kita, menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita Bapak dan Ibu, itu juga sekali lagi untuk juga membesarkan persahabatan Muhammadiyah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.